Ketua Komnas HAM sebut pengaduan kasus 16 Laskar FPI ke Mahkamah Internasional tak akan berhasil. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan langkah membawa kasus penembakan 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI oleh polisi ke Mahkamah Internasional tidak akan membawa hasil. Ahmad Taufan Damanik mengatakan perlu ada penjelasan kepada masyarakat agar memahami substansi isu dan prosedur mekanisme pengaduan ke International Criminal Court atau Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pasal 1 Statuta Roma paling tidak mengandung dua unsur penting, yakni Mahkamah Internasional dibentuk untuk melaksanakan jurisdiksinya pada kasus kejahatan paling serius, the most serious crimes, katanya Minggu 24 Januari 2021. Kejahatan paling serius yang dimaksud dalam bidang HAM adalah pada kasus kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan atau crimes against humanity, serta kejahatan perang dan agresi. Taufan menuturkan Mahkamah Internasional dibangun sebagai komplementari atau melengkapi sistem hukum domestik negara-negara anggota Statuta Roma. Jadi Mahkamah Internasional baru akan bekerja bila mana negara anggota Statuta Roma mengalami kondisi unable dan unwilling, ungkapnya. Unable artinya dianggap tidak mampu sesuai pasal 17 ayat 3 Statuta Roma, yaitu apabila terjadi kegagalan sistem pengadilan nasional secara penyeluruh ataupun sebagian sehingga negara tersebut tidak mampu menghadirkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang dianggap perlu untuk menjalankan proses hukum. Unwilling berarti tidak bersungguh-sungguh sebagaimana pasal 17 ayat 2 Statuta Roma. Jadi sesuai prinsip primasi, kasus pelanggaran HAM berat mesti melalui proses pengadilan nasional terlebih dahulu. Mahkamah Internasional tidak bisa mengadili kasus tersebut bila peradilan nasional masih atau telah berjalan atau bekerja. Sebab Mahkamah Internasional tidak dirancang untuk menggantikan peradilan nasional. Mahkamah Internasional hanya akan bertindak sebagai jaring pengaman apabila sistem peradilan nasional kolaps atau secara politis terjadi kompromi dengan kejahatan-kejahatan tersebut sehingga tidak bisa dipercaya sama sekali, tukasnya. Dari penjelasan ini, kasus tewasnya 6 Laskar FPI diperkirakan Taufan akan menemukan hambatan di Mahkamah Internasional. Pertama, Indonesia bukan negara anggota ICC atau Mahkamah Internasional karena belum meratifikasi Statuta Roma. Karena itu, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah jurisdiksi Indonesia. Sebab Indonesia bukan negara anggota atau state party. Unsur unable dan unwilling tidak terpenuhi karena saat ini kasus tersebut masih diproses baik oleh polisi maupun lembaga independen Komnas HAM RI. Dengan begitu, mekanisme peradilan kita tidak dalam keadaan kolaps sebagaimana disyaratkan pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 Statuta Roma, bebernya. Hambatan lain kasus ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Memang ada pihak yang mendesakkan dan membangun opini sejak awal bahwa kasus ini adalah pelanggaran HAM berat. Padahal berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan Komnas HAM tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM berat sebagaimana dinyatakan Statuta Roma maupun Undang-Undang Nomor 26/2000. Unsur-unsur tersebut antara lain adanya desain operasi yang direncanakan secara sistematis berdasarkan kebijakan institusi atau negara.
Tidak ada kebijakan institusi Polri, apalagi negara, dalam hal ini pemerintahan Jokowi, yang menyiapkan operasi penyerangan terhadap Laskar FPI. Argumen sebaliknya dari TP3 yang bahkan mengaitkan ini ke Presiden Jokowi sangat mengada-ngada dan tentu tidak mungkin menjadi bagian dari kesimpulan Komnas HAM. Kami tidak bisa memasukkan unsur seperti itu yang kami lihat sangat tendensius secara politik, tidak didukung oleh data dan bukti yang memadai. Justru akan fatal bagi Komnas HAM dan juga bangsa ini bila kami mengambil kesimpulan yang terlalu mengada-ngada seperti itu, jelasnya. Taufan menjelaskan unsur lain yang dibutuhkan dalam kategori pelanggaran HAM berat adalah adanya pola serangan yang berulang sehingga dampak korbannya juga meluas. Unsur ini juga tidak ditemukan. Kesimpulan kami berdasarkan data yang akurat tentang adanya tindakan pidana unlawful killing, yakni pembunuhan yang bertentangan dengan hukum yang bisa disebut kejahatan serius, katanya. Jadi kami meyakini langkah mengadukan ke Mahkamah Internasional adalah langkah yang tidak akan membawa hasil. Kami mesti menyampaikan ini kepada masyarakat luas agar masyarakat benar-benar memahami konteks dan substansi dan tidak membangun imajinasi tak berdasar, tuturnya.